Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10. Perkenalkan, nama saya Nurtati Erni dari SMK Teknologi Nasional Palembang. Saya Muhammad Taufik dari SMA Negeri 13 Palembang. Dan saya Adi Kusuma dari SMP Negeri 61 Palembang. Dalam kesempatan ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Dalam video ini, kami akan mempraktikkan coaching di mana masing-masing dari kami akan berganti peran sebagai supervisor, sebagai coach, dan sebagai coachee. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baik Pak, pada coaching kali ini saya akan menilai sesuai rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Pak Taufik memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana juga coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, saya siap. Pertanyaan pertama yang akan saya lakukan adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Menurut saya kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, mungkin yang ketiganya adalah pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin dalam coaching ini, saya inginnya mendapatkan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Demikian praobservasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching ya. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Gimana nih kabarnya? Sudah hampir 2 minggu ya dari percakapan kita yang terakhir. Benar sekali, alhamdulillah Pak Taufik sehat Pak. Alhamdulillah, saya juga sehat nih. Bahagia sekali kita bisa bertemu dan berbincang lagi ya Pak Adi ya. Iya Pak, saya juga senang sekali Pak bisa diskusi lagi seperti ini. Oh ya, kita punya waktu lebih kurang 20 menit nih Pak Adi. Kira-kira apa nih yang mau Bapak bicarakan pada percakapan kita pada hari ini? Begini Pak, saya sedang menghadapi masalah. Ada seorang murid saya yang setiap kali jam pelajaran saya sering tidak masuk sekolah seperti itu Pak, atau membolos seperti itu. Jadi gimana Pak agar tidak mata pelajaran saya itu supaya tidak membolos atau masuk ke kelas saya? Gitu ya Pak ya. Jadi kalau saya garis bawahi ini permasalahan yang Bapak hadapi itu ada salah satu siswa Bapak yang sering tidak masuk pada saat Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, gitu ya Pak ya? Benar Pak Taufik. Saya perhatikan 2 minggu ini Pak Taufik, sebenarnya dia ini tidak hadir Pak di hari yang saya mengajar di kelasnya. Namun pada hari-hari lain dia ini datang. Oh begitu ya Pak ya? Lain. Jadi setiap Bapak belajar, anak ini tidak hadir, tapi ketika Bapak tidak mengajar di kelas itu, anak ini ada. Benar sekali Pak. Seperti itu. Oh seperti itu Pak ya. Adakah informasi lain Pak kira-kira mau Bapak tambahkan? Jujur Pak, saya belum sempat menghubungi orang tuanya secara langsung. Namun saya pernah mencoba berbicara langsung secara personal dengan murid tersebut Pak ya. Dia bilang bahwa dia merasa kesulitan dengan pelajaran saya yang saya sampaikan seperti itu. Jadi Bapak sudah memanggil siswa ini secara personal dan sudah bertanya langsung ke siswanya terkait ketidakhadirannya di pelajaran Bapak Pak ya. Jadi saya amati Bapak sudah mendapatkan jawaban dari dia bahwa dia mengalami kesulitan dan cenderung tidak menyukai pelajaran Bapak, begitu ya Pak ya? Benar Pak. Padahal saya sudah mencoba Pak beberapa metode pengajaran
yang berbeda. Namun tampaknya belum ada yang berhasil. Murid tersebut masih merasa kesulitan dan cenderung menghindar seperti itu, Pak. Itu Pak ya. Jadi Bapak sudah menerapkan metode pembelajaran yang berbeda, namun nampaknya belum berhasil, begitu ya Pak ya? Benar, Pak. Baik. Nah, kira-kira nih, menurut Bapak, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita di hari ini? Dari percakapan saya kali ini, Pak ya, saya ingin mendapatkan solusi terkait percakapan kita ini. Permasalahan yang saya hadapi, kira-kira sebaiknya apa yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi dan minat serta menghilangkan kesulitan belajar siswa, dan media pembelajaran yang saya gunakan agar motivasi dan keaktifan siswa tersebut meningkat sehingga tingkatan pemahaman siswa dapat lebih baik, seperti itu, Pak. Begitu Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, perubahan seperti apa sih yang perlu difokuskan untuk memperbaiki masalah itu? Apa mungkin Pak ya, saya sedikit bersabar, Pak, dan mencoba kembali beberapa pendekatan lain, seperti memberikan pelajaran tambahan di luar jam sekolah atau menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Mungkin dengan begitu murid tersebut bisa merasa lebih terlibat dan termotivasi, Pak ya. Baik Pak, jadi kita sebetulnya sepakat Pak ya bahwa ketepatan dalam penerapan pendekatan di dalam pembelajaran itu dapat menghilangkan kesulitan belajar siswa ya Bapak ya. Jadi kalau kita bicara tentang idealnya nih Pak, jadi ketepatan pembelajaran yang ideal itu biasanya kriterianya itu kira-kira 10 Bapak ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak posisi sekarang ini idealnya Bapak, kalau kita bicara ideal 1 sampai 10, Bapak itu dari posisi berapa sih sebetulnya? Saya rasa sudah berada di level 4 seperti itu, Pak. Jadi karena pelajaran saya ini adalah pelajaran akhlak ya, Pak ya. Penerapannya sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dan perlu contoh-contoh konkret agar siswa dapat langsung mempraktekannya dalam kehidupan sosialnya, seperti itu, Pak. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik dan profil belajar siswa Bapak nih, serta kekuatan dari Bapak sendiri, kira-kira harapan Bapak pengennya mencapai kompetensinya di level berapa? Saya rasa saya bisa mencapai level 7, Pak. Karena saya sudah memahami beberapa pendekatan dan model pembelajaran terkait materi yang saya ajarkan. Aduh, mantap sekali nih Bapak kepengennya di level 7 nih Pak ya. Nah, kira-kira perubahan apa sih yang perlu Bapak lakukan untuk mencapai level 7 itu Pak? Mungkin saya bisa mencoba menerapkan inovasi dalam pembelajaran saya dengan menerapkan metode pembelajaran yang interaktif ya Pak ya. Kan anak-anak sangat suka dengan sama inovasi pembelajaran yang interaktif ya, dan juga saya melaksanakan pembelajaran tambahan bagi siswa di luar jadwal sekolah, seperti itu. Begitu Pak ya, jadi Bapak ingin melaksanakan inovasi di dalam pembelajaran Bapak dan ingin melaksanakan pelajaran tambahan bagi siswa Bapak ya Bapak ya. Nah, kira-kira nih dalam waktu dekat ini Alhamdulillah saya menyimpulkan bahwa saya dapat menerapkan metode pembelajaran inovasi dan interaktif dengan memanfaatkan laptop dan infocus seperti itu Pak di kelas untuk menumbuhkan kembang motivasi, minat dan kearifan siswa tersebut di kelas. Baik, jadi Bapak sudah mendapat gambaran nih kira-kira apa yang mau Bapak lakukan untuk meningkatkan minat siswa, untuk meningkatkan motivasinya, keaktifannya di kelas melalui penerapan metode pembelajaran inovatif, memanfaatkan aplikasi pada laptop dan infocus di kelas. Benar begitu ya Pak ya? Benar sekali Pak. Baik. Saya tunggu kabar selanjutnya loh Pak mengenai hasil dari inovasi pembelajaran yang Bapak lakukan ini ya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini aja kita Pak ya. Percakapan kita pada hari ini sangat luar biasa. Semoga perencanaan dan pelaksanaan inovasi pembelajaran yang Bapak lakukan itu bisa dilakukan dengan sangat baik sesuai dengan harapan
yang Bapak inginkan. Nah, lain waktu kita ketemu lagi ya Pak. Iya, Pak. Saya sangat menantikan hasil dari inovasi pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas ini. Iya Pak, terima kasih banyak juga Pak atas waktunya. Hari ini bahagia sekali loh dengan Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah yang saya terkait masalah yang saya hadapi di kelas dan membantu saya untuk melakukan inovasi dalam mengatasi masalah yang saya tersebut. Seperti itu. Baik Pak, saya juga terima kasih nih Bapak sudah mau berbagi sama saya ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum Semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tati. Oh iya, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Adi Pak ya? Benar sekali Bu. Baik. Terkait kegiatan coaching dengan Pak Adi tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching berlangsung terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Baik Ibu ya, terima kasih ya Bu. Jadi saya sudah mempraktekkan alur tirta Bu, mulai dari menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan yang terakhir itu ada tanggung jawab. Selain itu juga saya menerapkan rasa dalam melakukan percakapan Ibu. Nah, dari alur tirta dan rasa itu saya bisa menggali Pak Adi untuk menceritakan keadaan atau menceritakan masalah dia, lalu menggali potensi yang ada sehingga membuat Pak Adi bisa menentukan atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi itu Bu. Baik Pak. Nah, dari pengamatan saya sepanjang kegiatan coaching berlangsung tadi, Bapak sudah menerapkan alur tirta dengan baik dan mempraktekkan rasa dalam percakapan. Bapak juga sudah sangat baik dalam menggali potensi Pak Adi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot yang Bapak sampaikan kepada Pak Adi sehingga membuat Pak Adi itu mampu mencari solusi terkait permasalahannya dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada dirinya dan sekolah. Praktek coaching yang Bapak praktekkan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Baiklah, sebelum kita tutup untuk percakapan ini, menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru Bapak lakukan? Saya pikir saya ingin mengembangkan lagi nih Bu, pakai alur tirta dan rasa pada kegiatan observasi berikutnya deh Bu. Seperti itu. Bagus sekali Pak. Semoga di lain waktu Bapak bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik sehingga mampu membantu rekan lain dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Baik Pak, percakapan pasca observasi kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Bu. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat. Baik, makasih ya Bu atas bantuannya. Semoga kedepannya saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi di masa depan ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi konseptual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Salam bahagia, guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.